Halo, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi sama Julian Somadewa di JS Vlog. Kali ini mau ngebahas sedikit tentang what's inside my bag. Kemarin ada pertanyaan dari temanku sendiri di komen di YouTube, Amin Saifullah. Mas Julian, kalau moto prewed atau wedding, lensa apa aja yang wajib dibawa? Jadi sekalian karena udah lama mau bikin what's inside my bag, apa aja sih yang aku bawa kalau motret? Pertama-tama adalah aku bawa kamera, dua kamera 6D semua, satunya dengan lensa 35 mm, ini 35 mm kecil, dan lensa 85 mm. Kalau motret aku selalu bawa dua ini, my baby. Terus yang jelas baterai cadangan selalu bawa untuk 6D, flash dan trigger Yongnuo YN622 622C untuk Canon dan TX untuk kontrol jarak jauh. Yang jelas flash, aku bawa beberapa flash Yongnuo, ada Godox juga ada. Terus apa lagi ya? Card holder, isinya kartu SD card, udah banyak. Terus baterai untuk flash Yongnuo ya, karena kalau Godox pakai lithium. Oh iya, aku bawa LED. Nggak ketinggalan double strap, karena motornya pakai dua kamera jadi aku pakai double strap. Kulit custom dari temenku di Bandung, namanya Mario. Thank you Mario. Itu aja, jadi yang selalu aku bawa itu. Tasku sendiri tas lokal, mereknya Quarcel, from Bandung, lokal dan keren. Dan satu lagi sebenarnya yang selalu aku bawa adalah kamera ini yang buat ngevlog. Ini Fuji X-A2 beserta lensanya, lensa kit berapa nih? Berapa sih? 1650 f3,5 sampai 56 kitnya aja. Jadi kemana-mana aku bawa 3 kamera itu dan perlengkapan tadi. Oke, gitu aja. Itu semua yang aku bawa. Kejawaban Mas Amin pertanyaannya. Dan selanjutnya kita akan ke review. Kali ini mau sedikit ngebahas tentang banyak banget sekarang di pasaran itu kebutuhan fotografi yang third party dalam artian ya kalau lo pakai merek Canon, aksesoris pendukungnya belum tentu dari merek Canon gitu. Misal pakai baterai grip Canon misal harga sekian gitu, ternyata ada third partinya yang jauh lebih murah. Nah, sebagai pembeli yang cerdas, seharusnya sebagai fotografer atau pehobi foto kita harus bisa lebih cerdas memilih mau pakai yang mana nih, mau pakai yang original atau mau pakai yang third party, kebutuhannya apa dan macam-macam. Nah, dalam vlog kali ini aku cuma mau sharing bahwa sebenarnya nggak salah mau pakai third party atau mau pakai yang original dedicated, misal Canon, flash Canon ya harus Canon, nggak ada masalah dengan itu. Cuman 2016 nih, kita hidup di zaman modern yang teknologinya berkembang cepat banget. So, jadi pengen tahu juga sih teknologi sekarang tuh kayak apa, dan gila-gila bro. Flash, terus trigger, semuanya. Bahkan teknologi flash sekarang bisa dibilang jauh lebih baik daripada merek originalnya, misal Canon, Nikon, atau yang lain. Why? Ya karena aku lihat sendiri di pasaran teknologinya menyamai, tapi inovasinya lebih baik gitu loh. Nah, salah satu yang aku mau bahas di sini adalah trigger sama flash sistemnya yang third party. Aku pakai kamera Canon, so pendukungku semua for Canon, dan aku pakai flash, beberapa flash dan trigger juga yang for Canon, tapi dengan teknologi yang sangat baik. Saya pernah banyak banget pakai produk yang macam-macam mereknya, dari Pixel, dari Yongnuo, dari yang akhir-akhir ini juga Godox. Tuh oke banget, keren banget, dan akhirnya ya kenapa aku harus rela beli 580 seharga sekian juta, 4 juta sekian, pendukungnya STI3 itu, dan hanya bisa dipakai di 600 RT yang harganya 6 juta gitu. Itu sangat nggak masuk akal buat aku. Kecuali weddingku, aku sekali wedding dibayar 20 juta, mungkin aku pakai itu 20 atau 30 juta. Kenapa? Karena harganya sangat mahal. Yang Canon 600 RT itu harganya, buat saya pengguna Canon ya, itu idaman banget kalau bisa pakai 600CX yang baru RT, yang udah ada built-in triggernya di dalam, receivernya tuh udah ada di unit flashnya. Misal ini 600 RT nih, udah ada di sini, jadi nggak perlu pakai trigger lagi di bawah kayak gini. Ini di JPC Kemang itu 7,5 juta, dan harus di trigger dengan transmitternya STI3 RT. Itu harganya 4,6 juta di JPC Kemang juga, harga resmi. So, kalau di total buat mainan flash, satu flash dan trigger aja itu udah habis
Gila, 12 juta bro. Dengan harga 12 juta kita bisa dapat apa aja third party dan menurutku lebih valuable. Kenapa? Karena 12 juta beliin 568 TTL HSS juga, beda GN sedikit sama yang 600. Ini kayak 580 X2. Ini cuma 1,5 juta bro, 1,6 lah. 12 juta bisa dibeliin ini berapa gitu. Beliin 4 masih sisa buat trigger banyak banget. Nah maksudku itu gitu loh. Maksudnya kalau niat pakai Canon ya itu bebas sih, terserah. Saya cuma mengajak teman-teman, kalau produk-produk Canon yang mahal itu bisa disubstitusi, bisa diganti dengan yang lain, kenapa enggak gitu, dengan kemudahan yang jauh lebih mudah dan harga lebih murah. Analoginya gini, kalau saya mau beli Canon 600 misal atau 580 udah nggak ada deh. 600 RT seharga 7,5, itu mending aku beli ini 2 cuma 3 juta. Ketika rusak, buang coy. Ini cuma 1,5, beliin ini masih sisa nanti. Masih sisa lagi. 7,5 dapat 5 biji. Aku ini udah hampir 2 tahun nggak rusak, masih bagus-bagus aja. Rusak, buang, masih ada 4 lagi. Analoginya seperti itu gitu. Sama dengan trigger. Trigger ini cuma 1 juta dibandingkan STI3-nya harga 4,5, bisa dapat 4 biji kayak gini. Rusak, buang lagi. Kayak terakhir kemarin pas prewedding di pantai di Gunung Kidul, ini nyemplung satu ke air laut, ya udah hancur. Tapi nggak terlalu nyesel, kenapa? Ya rusak sih. Cuman ya beli lagi karena harganya murah, nggak mahal gitu loh. Karena produk-produk seperti inilah fotografer pas-pasan seperti saya terbantu gitu. Saya nggak perlu pakai Canon. Itu pertama. Yang kedua, sekarang teknologinya tuh baru keren-keren banget. Keren abis. Perkembangan third party bisa sama persis sama yang Canon-nya misal, atau Nikon, aku nggak ngerti ya. Cuman yang banyak flash third party itu Canon banget. Canon, nyontek Canon max. Bahkan Yongnuo ngeluarin YN600 RT. Itu body, fasilitas semuanya sama plek. Sama banget, kayak 100% sama. Cuman beda di tulisannya aja, ada 600 RT Canon sama yang satunya Yongnuo. Tapi sama banget. Untuk nge-triggernya kan pakai Canon Speedlight Transmitter STI3RT. Yongnuo juga bikin. Dan misal STI3-nya Canon dipakai di flashnya Yongnuo juga jalan. Begitu juga sebaliknya. STI3-nya Canon, flashnya Yongnuo juga jalan. So, ya third party 2016 kita bicara tentang teknologi, nggak ada yang nggak mungkin, jadi enak banget. Nggak cuma teknologi itu, bahkan aku menemukan produk yang menurutku melebihi si Canon atau Nikon atau produk-produk yang keluaran pabrik utama pembuat kamera itulah, Canon, Nikon, Sony mungkin apa dan macam-macam. Aku nemu produk ini men, Godox yang seri V tapi ya. Godox seri V, V860 sama V850. Kenapa aku bilang produk Godox ini, terutama yang ini ya, karena kalau dari keluaran pabrik kan, keluaran merek kamera seperti Canon, Nikon dan macam-macam kan TTL HSS pasti. Hanya ini yang TTL HSS. Dan kenapa aku bilang ini melebihi merek-merek tersebut? Karena baterainya kayak gini cuy, awet, sangat-sangat awet. Tapi dengan baterai seperti ini menyenangkan coy. Full power 600 tembakan sekali charge. Ability kayak gitu nggak kejadian di flash Canon dan third party juga yang pakai baterai biasa, pakai baterai bunder-bunder gitu A2. Keren coy. Nah itulah mengapa cuman beli kamera aja yang mereknya Canon, kamera dan lensa mungkin. Nah begitu pula dengan flash, kenapa harus pakai yang Canon atau Nikon gitu. Sedangkan di luar sana ada produk yang jauh lebih murah dan punya teknologi yang jauh lebih baik, inovasi yang jauh lebih baik. Tapi materialnya kuat coy. Kalau dilihat dari build quality-nya oke banget. Nih, dua ini Godox ini, 1850 yang non TTL HSS, yang 1860 TTL HSS. Dan ajaibnya lagi, flash V860 TTL HSS ini for Canon itu bisa di-trigger pakai Yongnuo coy. Semuanya jalan kecuali zoom aja. Zoom nggak begitu sering aku pakai, jadi fine-fine aja. Semua mode TTL, HSS, kontrol jarak jauhnya, semua jalan. So dengan kemudahan kayak gini, udah nggak ada alasan lagi buat pakai produk flash atau trigger dari Canon-nya, karena ya terlalu mahal aja.
Oke, sekarang bayangin dengan sistem yang akhirnya aku seneng, yaitu triggernya dari Yongnuo, flash dari Godox. Kita coba kalkulasi deh, berapa habisnya untuk pemakaian. Aku biasanya pakai 2 flash dengan produk dari Canon Speedlight 600 EX RT, harganya 7.500.000 dikali 2, 15 juta. Oke. Kemudian Canon Speedlight Transmitter STI3 RT, harganya adalah 4.650.000. Jadi di total keluar harga 19.650.000 untuk 2 flash. Nyaris 20 juta cuy. Dan ini masih pakai baterai A2. Kalian masih harus beli baterai alkalin ABC atau Eneloop atau Imedian lah yang lain. Itu permasalahannya. Oke, ke sistem yang aku pakai sekarang. 2 buah flash V860 2.100.000 dikalikan 2, jadinya 4.200.000. Kemudian beli satu set Yongnuo 622 sama YN622 TX, ditambah harus beli ini satu lagi. Jadi beli ini satu set itu 1 juta, tambah ini 600. Beli 1.100.000 lah, tambah ini 600. 1.700.000. Jadi udah bisa buat nge-trigger 2 flash. Jadi totalnya adalah 5.900.000 produk ini dibandingkan dengan 19 juta, nyaris 20 juta. Enggak, enggak pakai Canon. Wah, ya itu tadi. Apa dengan harga 2 juta pakai baterai seperti ini dengan power yang wow, nggak perlu ribet-ribet bawa baterai banyak, nggak perlu ngecas. Nah, perbandingannya seperti itu. Jadi, ngapain gitu? Ya aku nggak ngerti ini konspirasi atau gimana ya, mungkin sebenarnya Godox tuh punyanya Canon juga. Dia bikin produk yang lebih murah, lebih oke, cuman karena gengsi banget gitu, biar masa Canon ngeluarin produk murah di label Godox, dikasih di Cina gitu. Sebenarnya dia punya Canon, konspirasi ini sebenarnya. Ya itu cuman bercandaan aja, nggak ngerti kalau beneran ya. Tapi at least dengan adanya produk-produk ini sebenarnya membantu saya pribadi, teman-teman di luar sana sebagai fotografer untuk punya pilihan lebih dalam memilih produk-produk yang sesuai budget. Ya dong, sesuai budget dong. Misal, motret yang pakai manual aja deh. Misal kayak Godox 850 nih. Triggernya apa? Kalau kan nggak perlu akses ya PT04 misal. Yang murah-murah kan fine-fine aja. Yang penting jangan sampai gara-gara terbatas membeli produk, membeli perlengkapan, kreativitas terhambat, men. Jangan sampai. And apa lagi ya? Oke, thank you buat teman-teman yang masih stay tune. Vlog ini aku bikin buat sharing, jadi mau sharing pengalamanku, sharing pengalaman teman-teman, kita komen-komenan di bawah. Gitu dulu buat hari ini. Ini flash Godox, supported by Ray Digital. Jadi kebutuhan fotografiku yang third party, ya kamera juga sih banyak dapat dari sana. Ini titipannya Mas Iwan. Enggak, tapi serius aku udah one of the best camera store in Jogja, in the world mungkin ya. Itu Ray Digital. Thank you Pak Iwan. Nggak dikasih, ini tuh nggak dikasih. Gini tuh nggak di endorse coy. Jadi aku bisa pakai buat kerja gitu. Tapi nggak dikasih coy, dipinjemin gini tuh. Ya kalau dikasih lumayan, maka terima kasih Pak Iwan kalau mau kasih. Tapi aku nggak di endorse. Udah gitu aja, thank you buat teman-teman. Sekarang nggak mau bilang subscribe dan macam-macam. Mau subscribe terserah, mau like terserah, mau komen terserah, mau blog terserah. Intinya aku bikin semoga biar banyak teman-teman sana, fotografer di luar sana terbantu dengan apa yang saya ceritakan. Oke, thank you buat teman-teman. See you on the next vlog. Boom.